Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kita hormati bersama-sama para alim ulama, para kiai, sedanten para alim ulama ingkang saestu kawula hormati, sedanten ingkang rawuh, juga seluruh yang hadir di majelis yang mulia ini, Bapak Ibu-ibu yang saya hormati. Apakah Indonesia itu negara Islam? Ya tinggal fatwanya sih ya kan, nas-nas kita itu banyak ya. Kalau nas yang ada di dalam, yang sering dikutip dalam, karena ada Darul Islam itu apakah soal otoritas ataukah Darul Islam itu soal hukum-hukum yang lain ya. Misalnya hukum yang lain itu kayak gini ya, kalau ada orang mati di Indonesia tidak ketahuan jenisnya, apakah muslim atau tidak muslim, ini kalau dihukum ini bukan Darul Islam ya repot ya, mesti kita akan menyebutnya ini Darul Islam, karena ya ini yang namanya tetap muslim. Nah, dalam hal ini itu tinggal pertanyaannya, ini dimaksudkan untuk apa? Soal hijrah, nas-nas yang saya baca di dalam fatwa-fatwa yang ada di Saudi, nanti saya akan bandingkan dengan nas yang saya baca di Al-Azhar, karena itu dua nas yang berbeda dan gaya berpikir yang berbeda ini ya, dan orang yang dihadapi itu memang berbeda. Apalagi kalau kita nanti ngambil nasnya Yaman, oh malah lebih menarik lagi itu menurut saya Yaman itu, karena Yaman itu nasnya ada di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin ya. Nah, kalau Darul Islam itu dalam perspektif Saudi itu mensyaratkan sesuatu yang berat, tidak hanya sekedar ditempati oleh Islam, tapi hukum Islam itu benar-benar berlaku. Wah, itu berat sekali, itu berat sekali. Jadi mukadimahnya itu sudah bilang gitu, tidak hanya sekedar ditempati, tetapi juga hukumnya itu harus berlaku sehingga sah untuk disebut sebagai Darul Islam. Dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin itu tidak Indonesia tapi Batavia, bunyinya Batavia. Dan menurut dugaan saya ya, dan saya kayaknya dulu itu pernah membuka gitu loh, tidak hanya sekedar dugaan, buku-buku yang lain itu sejarah fatwa ini seperti apa. Itu ada pertanyaan masuk ke Mufti Yaman, apakah Indonesia di bawah kekuasaan Belanda itu apakah Darul Islam ataukah Darul Kufri? Itu kayaknya itu berkaitan dengan hijrah. Kalau itu disebut dengan Darul Kufri, maka orang Yaman tidak boleh hijrah ke Indonesia. Tapi kenyataannya kan orang hijrah kan berdatangan terus orang Yaman ke Indonesia itu meski di bawah kekuasaan Belanda. Karena itu jawabannya tetap saja dalam Bughya itu Batavia adalah Darul Islam. Yang itu segera dipahami oleh orang Yaman, oh hijrah ke Indonesia itu hukumnya boleh karena ini adalah ini berbanding dengan fatwa. Makanya fatwa Mekah itu meresahkan banyak orang. Kenapa? Karena sejumlah negara itu disebut tidak negara Islam, maka hijrah ke sana itu hukumnya haram. Maka sebagian fatwa itu menyatakan bagaimana hukumnya hijrah ke Amerika menjadi dosen, menjadi apa, itu hukumnya jadi haram. Harus kembali kamu itu Darul Kufri.
Nah, kalau misalnya fatwanya itu fatwanya Al-Azhar, itu mukaddimahnya itu sudah menarik. Mukaddimahnya aja udah lentur. Darul Islam dan Darul Kufri itu ijtihad para ulama. Yang lebih bisa menentukan itu adalah orang lain. Dia bisa Darul Islam atau Darul. Kalau musuhi saya yang namanya Darul Harbi, kalau enggak musuhi ya biasalah negara. Terus lagi adalah fatwa susulan, namanya ad-daulah al-murokabah. Wow, agak-agak rumit gimana. Dan saya senang dengan kalimat ini. Dan ini selalu saya saya promosikan fatwa ini. Ada itu tidak Darul Islam, tidak Darul Islam, namanya Dar al-Murokabah. Dan itu sudah ada sejak zaman Ibnu Taimiyah. Jadi namanya kalau misalnya menyebut sejumlah negara yang masyarakat itu 50-50, yono Islame, yono kafari ora jelas, iki nganggu hukum apa, iki apa, itu namanya Darul Murokabah. Setengah Islam, setengah orang Islam, itu kayaknya lebih menarik gitu kan, itu. Dan Indonesia itu ketika Basul Masail tahun 1934 atau 32 di Kalimantan, pertanyaan yang sama diajukan, itu ngambil fatwanya dari Yaman. Indonesia itu negara Islam apa tidak? Jawabannya Indonesia itu negara Islam. Negaranya negara Islam. Darul Islamin, itu fatwa resmi Basul Masail Nahdlatul Ulama ketika ditanya Indonesia di bawah Belanda itu Darul Islam ataukah tidak? Jawabannya adalah Darul Islam. Pertanyaan berikutnya, bagaimana pegawai-pegawai keagamaan yang diangkat oleh Belanda itu sah apa tidak? Jawaban NU sama, hukumnya sah. Jadi kalau ada perempuan tidak punya wali, walinya adalah wali yang diangkat oleh Belanda. Berarti Belanda sah? Iya sah, karena itu syaukah. Yang punya kekuasaan kan dia. Mau apa? Wong dia yang punya kekuasaan. Tapi bukan berarti mau mendiamkan dia, itu namanya darurat. Kalau swastanya enggak darurat ya harus dilempar. Itu Belanda itu. Itu. Nah, pertanyaan berikutnya itu misalnya ya. Ini kalau kita melihat model fikih-fikih ini ya. Bagaimana caranya agar kita mendapatkan pimpinan lurah yang baik? Ya tentu syaratnya ya begitulah, orangnya harus adil, orangnya harus ini itu kan. Bagaimana hukumnya memimpin pemimpin yang baik? Ya wajib, nggak boleh kelihatan fasik kok dipilih, ya carilah yang adil. Tapi kalau sudah jadi sah apa enggak? Nah itu kan pertanyaannya. Ya jawabannya ya sah, wong udah jadi mau apa? Wong dia yang dapat SK ya jadi, ya sah. Mau nyalonkan diri, mau dicalonkan, kalau dia dipilih itu hukumnya adalah sah. Tapi kalau kebetulan kok tiba-tiba punya pemimpin kok bisa nggak genah kabeh, yang salah yang milih. Kenapa kok digadikan dengan uang 5.000? Kan gitu itu masalahnya itu. Tapi kalau sudah jadi sah atau tidak? Ya sah. Kami Basul Masail wilayah ini 2 kali saya Basul Masail wilayah ini ya hukumnya sah. Saya Basul Masail di Jombang ya sah, pernah Basul Masail di Jakarta yang menghukumi hukumnya adalah apa? Sah. Ketika jadi ada hukum ketika sudah jadi dan ketika belum jadi. Kalau belum jadi cari yang adil. Tapi kalau sudah jadi ya siku gelem gak gelem mbok pilih. Itu. Tidak sahkan itu berat. Tanda tangannya ora sah, engko untuk bantuan ora sah. Siapa yang mau? Kan tanda tangannya siapa itu? Ya itu bupati yang nggak begitu genah itu yang tanda tangani ya. Itu ya nggak sah gimana? Ya sah. Kalau sudah diangkat sah, tapi kalau sebelum diangkat harus diupayakan
yang baik itu. Nah kemudian itu kemana-mana soal Darul Islam dan tidak itu. Nah karena itulah fatwa Al-Azhar itu karena selalu berhubungan dengan mufti, karena Al-Azhar itu menjadi rujukan orang-orang Eropa yang mukim di sana. Itu masalahnya. Kalau di Saudi itu kan merem, pokoknya hukumnya gini udahlah saya omongkan, nggak peduli nanti hasilnya kayak apa. Dan itu yang sebetulnya kan gini tuh, yang saya pahami itu, kita itu kalau basul masail, kalau kita mau menentukan sebuah masalah itu tidak hanya berpikir tentang benar dan tidak, tetapi berpikir apa hasil peradabannya. Misalnya perempuan dilarang pergi sendirian tanpa mahram, hasil peradabannya akan seperti apa? Ibu-ibu yang jadi guru apa harus kalau belajar itu diterno bojone terus? Apa ya ora mumet? Misalnya seorang perempuan yang kemudian mau sekolah ke luar negeri, beasiswanya cuma 1 dan itu sangat dibutuhkan. Saya punya anak 3, selalu kalau istri saya hamil itu mumet nyari dokter kandungan yang perempuan, kadang-kadang ora ketemu, aduh diapakno bojoku gitu, itu mumet. Nah ketika kita menfatwakan ini boleh enggak pergi dan tidak, itu jangan hanya berpikir haram dan tidak, tetapi mbok dicari akan hasil seperti apa. Kamu memfatwakan itu hasilnya apa. Bayangkan fatwa Saudi itu yang mengatakan itu darul kufri, tidak boleh hijrah ke sana, sekian dosen, dan itu bermanfaat bagi muslim Amerika. Kok tiba-tiba fatwanya itu darul kufri hanya berdasarkan A dan B. Nah maka dicari nas-nas yang kemudian mengenakkan orang muslim di sana bisa berdakwah dan hasilnya positif. Itu dalam hal tertentu bisa melakukan lobby bandingan dengan Yahudi ketika persoalan Palestina. Presiden Amerika punya konsultan muslim, itu berkat fatwa-fatwa yang lebih ringan di wilayah-wilayah ini. Nah itu yang kemudian sebenarnya kita pikirkan. Ini soal apa namanya ini ya. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.